Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selama mengenal Bang Rizal, banyak hal yang bisa saya ambil intisari dalam perjuangan. Yaitu apa yang beliau sampaikan kepada kami ini sebagai anak muda. Banyak inspirasi perjuangan itu harus kita lakukan tanpa harus memikirkan apa sih sebenarnya perjuangan yang harus kita lakukan. Orang mengatakan itu pahit, tapi ini kenyataannya yang harus kita sama-sama sampaikan. Orang tidak suka apa yang disampaikan oleh Bang Rizal, kritikan, statement, dan yang lain-lain kepada penguasa ini. Memang orang selalu mengatakan bahwa kenapa sih dia tidak memusuhi dengan pemerintah. Tapi bagi kami dari buruh maupun dari serikat buruh, bahwa Bang Rizal itu menginspirasi banyak hal tentang perjuangan, tentang ekonomi, tentang banyak hal lah, bukan hanya sekedar ekonomi. Dan dia orang tegak lurus, dan dia orang baik. Dia tidak sombong, walaupun dia tadinya sebagai pejabat. Saya mengenal bukan sehari dua hari, saya sudah mungkin 20 tahun lebih saya mengenal Bang Rizal, kan gitu. Dengan wafatnya Bang Rizal, saya sangat terpukul bahwa kami ini masih butuh apa yang dia hari ini sampaikan, statement-statementnya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi Abang, apa yang Abang lakukan, kami tetap akan lanjutkan. Walaupun berbeda, tapi kami adalah sebagai penerus Abang. Dan kawan-kawan dari buruh tetap mengingat apa yang Abang lakukan, perjuangkan. Hari ini Abang mendahului kita, tapi Abang sudah menorehkan perjuangan melalui tulisan, statement. Apa yang Abang sampaikan ke kami, sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia, ini menjadi panutan bagi kami agar ke depan kami sebagai bangsa Indonesia tidak menjadi congos di rumah sendiri. Inilah sebenarnya yang hari ini kita sama-sama terpukul. Dengan sesingkat ini Abang mendahului, dan saya ucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan mendapatkan tempat di sisi Allah, dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan. Sekali lagi selamat jalan. Apalagi kenangan saya yang terakhir bulan September, tanggal 3 September. Anak saya menikah dan Abang ini menunggu dari pagi sampai siang. Saya sangat bangga. Bang, saya ucapkan terima kasih. Salam dari keluarga besar saya, karena Abang orang baik. Setidaknya aku punya dua fase ya dalam kehidupan itu yang terhubung dengan Bang Rizal. Yang pertama, Bang Rizal itu aktivis mahasiswa ITB. Dia menjadi panutan bagi teman-teman ITB yang kritis. Ya, termasuk dia terpaut kira-kira 13 tahun lah dengan saya. Nah, jadi sebagai aktivis ITB, tentunya jadi panutan saya juga, karena saya juga jadi aktivis di ITB pada waktu itu. Dan ketika kita keluar bebas, tentunya kita melihat senior-senior kita yang
mempertahankan idealisme itu. Nah, Bang Rizal adalah yang sangat persisten dan konsisten ya, bertahan dalam idealismenya itu, dan itu yang pertama. Jadi kita sebagai aktivis mahasiswa. Yang kedua, tentunya setelah jadi aktivis mahasiswa kita kan masuk ke dunia LSM, NGO, kemudian juga civil society kayak gerakan buruh dan sebagainya. Nah, di situ juga kami berinteraksi juga tentunya dengan Bang Rizal, dan tidak ada bedanya rupanya kalau dulu sebagai aktivis mahasiswa dan sekarang sebagai katakanlah aktivis di organisasi yang katakan terus melawan, terus kritis terhadap sesuatu yang kita anggap zolim atau tidak adil. Nah, kita bersama lagi. Jadi Bang Rizal di samping dia memberikan tentunya pandangan-pandangan yang sifatnya ideologis ya terhadap perjuangan, juga Bang Rizal tidak segan-segan turun bersama, turun demonstrasi bareng dan sebagainya. Jadi ini sangat dekat sekali hubungan kita secara emosional dengan Bang Rizal. Karena itu kita semua kehilangan besar lah terhadap kepergian beliau ya. Dan kita tahu bahwa apalagi pada saat ini semua orang seolah-olah menjadikan kekuasaan atau materi itu adalah Tuhan gitu ya, yang dengan berbagai segala cara harus diperoleh, dan itu tidak kita dapatkan dari Bang Rizal. Dan itulah seharusnya yang menjadi atau yang mengklaim dirinya akan menjadi pemimpin ke depan. Jadi tidak boleh orang sekedar hanya ingin berkuasa, menghalalkan segala cara, kemudian ingin mendapatkan materi yang banyak, juga menghalalkan segala cara. Dan itu pelajaran yang paling bagus dari Bang Rizal kepada kita semua. Jadi alhamdulillah dalam suasana seperti ini masih ada mutiara yang terus bisa menjadi katakanlah referensi kita teman-teman untuk berjuang. Dan saya berharap bahwa para politisi atau aktivis apapun lah, pimpinan organisasi civil society dan sebagainya, jangan kita menjadikan materi atau kekuasaan itu menjadi tujuan yang bisa menghalalkan segala cara atau tidak tanduk kita. Jadi ambisi juga, itu juga ambisi, kita melihat bahwa ambisi itu tidak boleh menjadi memimpin tindak tanduk kita. Dan kita tahu Bang Rizal punya banyak kesempatan untuk menjadi apapun lah di Republik ini gitu ya. Tapi dia kemudian memilih untuk katakanlah tidak mau bersekutu ya, tidak mau bersekutu dengan kekuasaan yang despotik begitu ya, sehingga akhirnya dia tetap bersama kita. Dan memang kita masih butuh waktu, bangsa ini butuh waktu untuk atau mungkin lebih memperbanyak lagi. Dan sekarang saya rasa sudah mulai juga orang tingkat kesadaran semakin meningkat, orang-orang semakin sadar bahwa perlu ada perbaikan-perbaikan dalam tingkat kepemimpinan, tingkat operasional, ya, termasuk di berbagai cabang pemerintahan ya, di eksekutif, legislatif, cabang negara ya, yudikatif. Ini kalau ini terjadi ya insya Allah. Dan yang terakhir saya ingin nyampaikan juga, Bang Rizal tuh punya rasa perkawanan yang tinggi. Jadi dia tuh gini, dia tidak pernah bermusuhan secara pribadi. Kalau dia tidak suka sama kebijakan, ya itu kebijakannya. Tapi secara pribadi dia enggak, ya kita memang udah dibiasakan seperti itu. Urusan privat, urusan kebijakan publik. Dan kita harus mulai membiasakan, dan kita juga dicontohkan oleh Bang Rizal. Jadi dia nggak ada dendam pribadi, marah pribadi, marah benci kepada kebijakan ya. Tapi secara pribadi itu masing-masing berbeda, dan Bang Rizal adalah orang yang menghargai itu semua. Jadi itu juga pelajaran buat kita. Ya mudah-mudahan Bang Rizal dilempangkan jalannya, di dalam kubur diberikan nikmat kubur, kemudian bisa memasuki surga, dan insya Allah bertemu dengan kita semua kelak di satu hari, di kemudian hari. Selesai itu, selamat jalan Bang Rizal, semangat Bang Rizal, contoh teladan dari Bang Rizal akan tetap bersemayam di hati kita dan teman-teman kita semua. Terima kasih. Saya kira saya mengenal Bang Rizal itu sebenarnya sebelum saya terjun di dunia gerakan buruh, itu sudah cukup mengenal nama Bang Rizal Ramli, termasuk baca beberapa tulisan beliau. Baru setelah saya aktif di dalam gerakan buruh, barulah terhubung, masuk dan kenal beliau. Saya kira yang saya kenal adalah beliau orangnya egaliter ya, baik, dan itu termasuk kepada anak-anak muda gitu ya. Kalau dibandingkan usia saya dengan beliau kan jauh, termasuk pengalaman dan gerakan, tapi ketika pertama kali itu kesan saya sangat baik dan enak untuk berdiskusi gitu. Maka
saya secara pribadi saya kira menempatkan Bang Rizal itu adalah selain guru, saya kira seperti orang tua juga dan juga kawan dalam berbagai hal, saya kira. Itu yang saya tangkap gitu. Dan saya kira ini adalah satu contoh teladan bagi kalangan gerakan rakyat atau para aktivis gerakan rakyat, bahkan saya kira oleh para tokoh politik gitu. Saya kira ini harus menjadi contoh. Kenapa demikian? Pertama, saya kira Bang Rizal itu hidup bergerak dalam melawan rejim otoriter Soeharto juga, dia bergerak di sana gitu. Bahkan di dalam era sekarang gitu, saya begitu terkesan dengan gagasan-gagasan, pandangan-pandangan dia dan konsistensi dia, bagaimana keberpihakannya terhadap rakyat, kecintaannya terhadap bangsa dan negara gitu ya. Dan artinya tidak segan-segan, termasuk dia adalah memberikan kritik tajam terhadap pemerintah, dalam hal ini baik itu adalah Presiden Jokowi, Pak Luhut bin Sarjaitan, ada berbagai macam kebijakan termasuk Menteri Keuangan gitu. Dan itu jarang orang seperti beliau gitu, sehingga kita betul-betul merasa kehilangan gitu ya, dengan kepergian beliau. Nah, untuk itu saya kira saya secara pribadi dan organisasi tentu adalah merasa kehilangan dan sangat prihatin. Berdoa semoga beliau betul-betul dilapangkan kuburnya dan diterima segala amal ibadahnya, dan saya yakin beliau pasti ditempatkan di tempat yang terbaik karena beliau ada orang baik yang konsisten berjuang untuk membela kepentingan orang banyak. Saya kira tadi saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan, bahwa beliau ini terhadap semua orang itu adalah tidak pernah menganggap musuh secara pribadi, tapi beliau tegas dengan segala kebijakan, terutama para pejabat publik yang itu adalah merugikan bangsa dan negara dan merugikan rakyat, saya kira gitu. Jadi selamat jalan Bang Rizal. Apa-apa yang sudah ditorehkan oleh Bang Rizal, gagasan dan pemikiran tentu akan selalu bersemayam di hati kami dan juga para aktivis gerakan rakyat, dan insya Allah saya kira gagasan-gagasan itu akan ada yang meneruskan. Mungkin tidak akan seperti Bang Rizal, tapi insya Allah gagasan-gagasan itu tidak akan berhenti dengan kepergian Bang Rizal untuk selamanya. Selamat jalan Bang Rizal. Ya, mengenal pribadi daripada Bang Rizal Ramli ya, saya itu terkesan sekali karena beliau itu hadir dalam aksi aliansi aksi Juta Buruh, di mana aksi itu kita melakukan, sebelum melakukan aksi itu kita melakukan konsolidasi di daerah khususnya Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Nah, beliau hadir di sana memberikan pemaparan, memberikan alasan, memberikan edukasi kepada bangsa ini kenapa kaum buruh Indonesia khususnya dan kepada rakyat Indonesia itu menolak lahirnya Undang-Undang Omnibus Law. Betapa Undang-Undang Omnibus Law ini dibenci banget nih oleh Bang Rizal Ramli. Ini kesan yang menurut saya tidak bisa lupakan karena beliau dengan tegas, lugas itu menyampaikan kekecewaannya terhadap rezim Jokowi ini, kenapa harus membuat sebuah undang-undang yang direncanakan, dibuat secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul, sehingga menimbulkan banyak polemik, sehingga banyak sekali merugikan kondisi bangsa kita. Nah, daripada khusus dari buruh sendiri, seperti kita udah ketahui lah, udah terlalu banyak hak-hak normatif daripada kaum buruh yang dihancurkan oleh Undang-Undang Omnibus Law ini. Belum lagi hak-hak rakyat, tanah adat, terus pertambangan-pertambangannya, semuanya kekayaan negeri ini dijarah dengan mudahnya akibat lahirnya Undang-Undang Omnibus Law. Nah, selain daripada itu, Bang Rizal juga itu sangat rendah hati dan welcome terhadap siapapun, baik maupun rekan sejawat, apalagi kita ini begini, mereka mau berbagi ilmu, mau berdiskusi, mau mendengarkan dan juga memberikan masukan terkait bagaimana agenda-agenda perjuangan buruh ke depan. Sehingga apalagi ini di mata saya Bung Rizal Ramli ini juga selaku mentor lah dalam gerakan-gerakan rakyat hari ini. Dan ada satu hal lagi yang saya tidak bisa lupa ketika kami melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Beliau datang dan hadir selaku
saksi ahli dari kami, dalam hal ini Aliansi Aksi Suka Buruh yang melakukan judicial review terhadap undang-undang Omnibus Law. Dan dengan berani, dengan gamblang, dengan jelas, dengan tegas dia sampaikan bahwa undang-undang Omnibus Law itu memang bertentangan dengan konstitusi di depan majelis hakim, secara langsung di depan majelis para hakim Mahkamah Konstitusi itu. Dan itu semua terbukti bahwa memang dalam hal ini ada sebuah permainan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya terbuka tabirnya dengan lolosnya apalagi ini undang-undang nomor JR terhadap undang-undang nomor 90 itu, keputusan MK nomor 90 itu yang meloloskan saat ini Gibran sebagai calon wakil presiden yang diprotes jauh hari sebelumnya. Bang Rizal di depan di kesaksiannya sebagai saksi ahli di Mahkamah Konstitusi udah menyampaikan itu dan minta kepada majelis hakim untuk dapat membuat keputusan seadil-adilnya. Namun yang terjadi, Mahkamah Konstitusi yang diharapkan menjadi benteng konstitusi ternyata menjadi pengkhianat konstitusi. Ya kan? Di situ putusan terakhir Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya disahkan pada tanggal 2 Oktober oleh Mahkamah Konstitusi. Namun riaknya itu muncul ketika persoalan usia capres maupun cawapres itu yang menjadi kontroversial dan terbukti dalam sidang MK menyatakan bahwa Paman Usman, Hakim Usman itu melakukan pelanggaran kode etik berat. Dan itu semuanya tentu saja tidak lepas dari peran serta Bang Rizal Ramli bagaimana menyampaikan apalagi ini pendapat hukumnya sebagai seorang ahli, ya kan, di sidang judicial review Mahkamah Konstitusi. Itu semua ada andil dan itu tidak bisa, karena itu satu rangkaian sebenarnya. Bagaimana kaum buruh mencoba untuk menyadarkan rakyat Indonesia untuk sama-sama protes. Namun saat itu rakyat masih berpendapat bahwa undang-undang Omnibus Law itu adalah bersifat sektarian. Sektor hanya kaum buruh saja, padahal sesungguhnya undang-undang Omnibus Law itu telah merugikan bukan cuma kaum buruh tapi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia udah dirugikan undang-undang Omnibus Law. Begitu Bang. Pesan terakhir, selamat jalan. Sekali lagi kami atas nama Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia menyatakan turut berduka cita dan berwelasungkawa atas meninggalnya abangda kita Bang Rizal Ramli, Raja Wali Ngepret, yang terkenal Raja Wali Ngepret. Dan beliau adalah memberikan kita keteladanan menjadi seorang aktivis yang konsisten, baik itu ketika jadi pejabat atau tidak jadi pejabat. Beliau tetap menjaga konsistensi perjuangan, beliau tetap menjaga idealismenya, karena yang diperlukan hari ini bangsa Indonesia bagaimana ke depannya ini para pejabat ini memiliki idealisme yang jelas. Dengan Bang Rizal sudah memberikan contoh itu. Dan dalam kesempatan saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh aktivis, tokoh, ya kan, ulama, ayo kita menjadi tokoh ulama aktivis yang memiliki idealisme seperti Bang Rizal Ramli. Sungguh beliau adalah contoh yang paripurna, karena sepanjang aja sampai ajal menyebut dia tetap konsisten membela kepentingan rakyat Indonesia. Ya, saya pernah mendengar nama dia pertama kali waktu tahun 96. Jadi saya waktu itu bersama dengan kawan-kawan PRD sering mendiskusikan perubahan-perubahan dan banyak mendengar nama-nama tokoh-tokoh aktivis yang pada waktu itu disebutkan, salah satunya adalah Bang Rizal. Jadi dalam proses perjuangan selama ini bersama saya, kebetulan di Serikat Buruh, itu dia adalah sosok yang selalu berbicara kritis terhadap kekuasaan. Dia selalu mempunyai ide dan gagasan yang brilian terhadap situasi objektif yang ada dan bisa mencari solusi dari krisis yang ada. Dan itu dia buktikan waktu dia ada bersama dengan pemerintahan Gus Dur. Dan Bang Rizal ini juga kita kenal orang yang berani terhadap kekuasaan, karena tipe karakter dia itu selalu berbicara lugas, karakter orang yang tidak pandang siapa kekuasaannya, dan dia membuktikan
konsistensi dia itu, teori dia, baik dia ada di dalam kekuasaan maupun dia ada di luar kekuasaan. Jadi bagi saya dia adalah sosok yang inspiratif. Dia adalah seorang aktivis yang memang seumur hidupnya dia abdikan untuk kepentingan masyarakat. Dia berbicara tentang bangsa dan negara ini yang orientasi tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Dan dia menunjukkan bukan tipe orang yang haus kekuasaan atau haus pada kekayaan. Dia telah mendedikasikan hidup dia untuk Indonesia, dia telah mendedikasikan hidupnya untuk gerakan. Dan tentu mendengar berita meninggalnya Bang Rizal menjadi satu saya berpikir menjadi sepi dunia pergerakan, karena Bang Rizal adalah salah satu orang yang selalu membuat statement-statement yang selalu kritis dan berani. Tentu kita merasa sangat kehilangan dari sosok orang yang menurut saya harus menjadi tauladan bagi kawan-kawan aktivis untuk konsistensi dan keberanian. Mungkin itu dari saya. Semoga Bang Rizal bisa beristirahat dengan tenang, bisa amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Racikan Berita 1.